menangis dalam keadaan sendiri mengingat dosa-dosa. Ini yang disebutkan amalan ketujuh, golongan ketujuh orang yang dinaungi pada naungan yang tidak ada naungan Allah. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah di akhirat. Rajulun, yang ketujuhnya, dzakarallaha khalian fafadat ainah. Ini ada dalam hadis Bukhari, ada dalam Muslim. 7 golongan, sab'atun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya golongan yang ketujuh yang disebut, ya saya tidak usah bahas ini, nanti antum cari sendiri hadisnya, boleh googling dan seterusnya. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Golongan yang ketujuhnya, dzakarallaha khalian fafadat ainah. Dia menyebut Allah, berzikir mengingat Allah dalam keadaan sendiri, lalu menetes air matanya. Ustaz, saya bangun tengah malam, saya ambil sejadah, saya kasih mati lampu, berniat mak menangis ini Ustaz. Ku ingat mi dosa-dosa. Rokat pertama susah menangis, rokat kedua ini ada yang cerita begini sama saya, rokat kedua susah menangis, 2 rokat susah, saya tambah 2 masih susah Ustaz. Padahal ku ingat mi dosa paling kejibku ini Ustaz. Saya bilang, terus tidak menangis Ustaz. Ku ingat lagi dosa paling kejiku Ustaz, belum menangis. 4 rokat, 6 rokat, 8. Karena dia kan dengar ini amalan yang melembutkan hati. Mau sekali coba-coba, bisa nggak saya menangis itu dalam keadaan sendiri? Tak kalanya bedeng momi menangis, dia katakan. Yang rokat ke-8 saya ingat Ustaz, kan mau 8 rokat dan witir 3. Saya kasih lama sujud saya Ustaz. Saya ingat mama saya, saya ingat ibu saya Ustaz, yang sudah meninggal. Jadi ketika dia ingat dosanya, dia tidak menangis. Tapi ketika dia ingat almarhumah rahimahullah mamanya, menangis. Tiba-tiba saya baru mau menetes air mata, ada yang kasih nyala lampu. Tidak jadi lagi menangis Ustaz. Sudah sedih ini saya Ustaz, sudah sedih. Saya dapat refillnya, mau menangis Ustaz. Tiba-tiba ada yang kasih nyala lampu. Tiba-tiba tidak jadi kamu menangis. Saya bilang, kenapa akhi? Saya bilang, astagfirullah. Itu juga ikhwah belai, lucu-lucu ceritanya. Saya kenapa kita jadi menangis? Ada yang kasih lampu. Kan hadisnya bilang begini Ustaz, menyebut Allah dalam keadaan sendiri, lalu menetes air matanya. Kalau ada yang kasih nyala lampu Ustaz, berarti ada yang lihat Kak. Saya bilang cocok juga nih. Tapi maksudku saya biar lebih menangis, tidak apa-apa. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Penting ikhwan. Ada seorang syekh saya, ini lihat. Dia kalau bangun tahajud, dia bangun duluan, baru dia tidur. Dia bangun, dia menangis, dia sholat, baru dia tidur. Dia bilang untuk melembutkan hati. Dia tidur kira-kira jam 3, baru dia pasang alarm. Alarm dia pasang di handphonenya, di handphone istrinya, jam 3. Subuh di Sudan itu jam setengah 6. Dia sudah sholat ini, dari jam 2 dia sholat 1 jam sampai jam 3. Dia kasih nyala alarm 3:30. Kadang-kadang istrinya yang bangun duluan. Istrinya bangun, dia kasih bangun suaminya. Abi gitu ya kira-kira. Abi bangun, Abi bangun. Lalu saya tanya, Syekh, kenapa begitu caranya? Kenapa ketika sudah sholat, kenapa Syekh tidak kasih bangun? Dia mengatakan, kalau saya kasih bangun istri saya, pasti akan muncul banyak pertanyaan. Dia bilang, sudah meki sholat? Pertanyaan pertama, pasti begitu, ya kan? Sudah sholat belum Abi? Pertanyaan kedua, di mana sholatnya? Pertanyaan ketiga, kenapa tidak kasih bangun saya? Ya, banyak pertanyaan. Dan saya tidak mau amalan saya ini mengganggu buat istri saya. Apa amalan yang dikejar? Ternyata itu mau dinaungi Allah dengan golongan yang ketujuh. Apa golongan ketujuh? Mengingat Allah, dzakarallaha khalian, mengingat Allah dalam keadaan sendiri. Ingat teman-teman, catatan, kalau mau ikut amalan ini, menangis sendiri. Kalau menangis berjamaah gampang. Gampang menangis berjamaah. Yang susah menangis sendiri. Percaya sama saya. Coba bedeng. Dan bagusnya ikhwan, antum menangis itu gelap-gelap. Jangan depan kaca menangis. Nyala lampu depan kaca,
Menangis Tommy, nak perbaiki Tommy songkoknya. Tidak begitu. Menangis dan memang hadisnya begitu. Dzakarallaha khalian sendiri. Fafadat ainah, karena dia sendiri, dia cuma takut sama Allah. Inilah kebersihan hati. Karena tidak ada yang lihat manusia, kita hanya yang dilihat Allah. Inilah yang dinamakan ihsan. Kan ada Islam, iman, ihsan. Hadis kedua Arba'in Nawawiyah. Apa di sana? Ketika Jibril bertanya pada Rasulullah dan ada Umar dan ada sahabat yang lain, akhbirni anil Islam. Kan jelas. Anta syahada alla ilaha illallah. Itu kan rukun Islam. Akhbirni anil iman, kasih tahu apa itu iman, rukun iman. Tapi pas ditanya akhbirni anil ihsan, kasih tahu saya wahai Muhammad, apa itu ihsan? Nabi mengatakan, dan ini banyak sahabat yang baru dengar, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan itu derajat tertinggi dari keimanan. Islam, iman, ihsan. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, engkau yakin bahwa Allah melihatmu. Ihsan. Kalau kita sudah bisa menangis dalam keadaan sendiri, hebat. Lembut hati. Coba nanti malam. Bisa? Jangan kasih bangun istri dulu. Jangan kasih bangun anak. Kalau perlu teman-teman, ada gudang yang sangat gelap dan menakutkan. Di situ antum sholat. Cuma kekurangannya lagi kalau begitu, takutnya nangisnya bukan karena mengingat dosa. Takut. Saya saran, cari tempat yang gelap. Cari tempat yang betul-betul mungkin sajadahnya antum lihat. Istri jangan tahu, anak jangan tahu. Antum perlu punya ibadah sendiri teman-teman. Yang kita dengan Allah, supaya nanti di akhirat kita mendapatkan naungan Allah, dan di dunia kita mendapatkan hati yang bersih.